CTP 100% Done wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Iki kula ngalami sakit asam urat, rematik sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kok aku rematik kok parah. Kau krungu siaran radio kok enek obat Remastop kanggo rematik karo asam urat iki lho aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras iso nyambut gawe yang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Ini kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku dekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Restari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh nek sikil kula sakit sangat kadang dalem mlaku niku diglu-glu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa kok sampai jari tangan saya sedang begini juga sakit? Datang ke apotik, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya tuh tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda,
juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu alhamdulillah Ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku iso macul jenenge muga terus gak krasa kesel. Dino aku iso nang sawah iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi lara wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kula terus mawon Remastop niki. Kula pun sakit teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek pun sakit melampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekskresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan Halal MUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah ini.
Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga seperti cuci baju, setrika, ngepel, masak. Akhirnya pada suatu hari tangan saya itu sakit banget. Sampai akhirnya pekerjaan saya juga terganggu. Beli obat ke apotek untuk cek gula darah dan asam urat. Asam urat saya agak tinggi sekali. Akhirnya saya dikasih obatnya. Alhamdulillah 1 hari ini sembuh. 2 hari kumat lagi. Akhirnya saya bingung ngomong sama anak saya. Akhirnya dicarikan sama anak saya. 1 hari itu alhamdulillah ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya Pak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Asam urat dan rematit ngotot, minum Remastop. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sebagai ibu rumah tangga, kula gadah penyakit asam urat. Terus keluhan kula sakit, sikil kula niku cenut-cenut. Kula damel satian kula malih mboten saged. Terus kula kengken periksa tenggene dokter. Kula diperiksa nih, kula kaget. Ternyata kolesterol kali asam urat kula dhuwur. Terus kula kalih yoga kula kok dikengken tumbas niki Remastop niki kula cobi sedinten ping 3 kok alhamdulillah Mas penyakit kula niku kok pun suda mboten sakit-sakiten nggih kok terus mawon Remastop niki. Alhamdulillah Mas. Kula ngunjuk Remastop niki kula teng dokter asam urat dan kolesterol kula mandap. Nyeri sendi dan pegel linu ngotot. Minum Remastop. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Nami kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo ini sampai aku dekem ning sawah ora iso mlaku.
Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten saged sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat, kadang daun mlaku niku diglu-glu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa kok sampai jari tangan saya sedang begini juga sakit? Datang ke apotik, cek gula darah, asam urat itu. Tidak tahunya asam urat saya tuh tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu alhamdulillah Ibu sehat sekali. 2 hari saya bingung kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku iso macul, jadi nyemprot terus gak kroso kesel. Bendino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loroku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kula terus mawon Remastop niki. Kula pun sakit teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek, pun sakit melampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sida gurih, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekskresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga.
Jangan lupa menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengkonsumsi obat yang sudah terdaftar BPOM dan Halal MUI agar Anda dapat merasakan khasiatnya yang aman dan tidak menimbulkan efek samping apapun yang dapat memperburuk kondisi Anda. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda dengan memeriksakan keluhan yang Anda rasakan saat ini, atau Anda dapat berkonsultasi dengan praktisi profesional dari kami yang terpercaya dengan menghubungi kontak di bawah ini. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Nami kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Iki kula mengalami sakit asam urat, rematik, sampun sekitar 9 bulan. Akhirnya aku terus rongsen, aku kaget kalau aku rematik kok parah. Kau krungu siaran radio kok aneh-aneh obat Remastop kanggo rematik karo asam urat iki lho aku nyoba. Ya alhamdulillah lewat Remastop rematik iso waras iso nyambut gawe nang sawah maneh kaya biasane. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le. Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. Penyakit asam urat dapat terjadi kepada siapapun. Nah, penyakit asam urat sendiri terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang tinggi di dalam tubuh. Ketika penumpukan kadar asam urat dalam tubuh menjadi tinggi, akan menyebabkan penumpukan kristal asam urat yang menyebabkan nyeri di bagian-bagian tubuh tertentu. Seperti contohnya di bagian jari tangan, jari kaki, dan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Anda mengalami gejala atau keluhan seperti sendi mendadak terasa sangat sakit, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari, atau merasakan nyeri, pembengkakan, rasa panas, bahkan sampai muncul warna kemerahan pada kulit sendi, tapi takut untuk minum obat kimia sehingga masih menggunakan pengobatan tradisional seperti menumbuk jahe merah atau merebus daun seledri? Jangan khawatir, saat ini telah hadir obat herbal yang praktis, lebih higienis dan ekonomis untuk mengatasi permasalahan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Remastop merupakan obat herbal dengan komposisi utama tanaman obat, yaitu jahe merah dan seledri dalam bentuk kapsul. Jahe merah dan seledri merupakan perpaduan pengobatan herbal yang mampu mengatasi berbagai masalah persendian karena mengandung flavonoid dan antiinflamasi yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Nami kula Pak Karno, usia kula sampun 66 tahun. Kula ngalami sakit asam urat kalian rematik sampun sekitar 9 bulan. Pinggang, boyo iki sampai aku dekem ning sawah ora iso mlaku. Nami kula Dwi Lestari Ningsih, usia 50 tahun. Kula sakit asam urat, teng sikil niku jenuh rasane panas. Demam lampah nggih panas. Gek kula niku sadean niku mboten sakit sadean, mergi kula ngeluh niku sikil kula sakit sangat kakang dalem mlaku niku dibu-dibu. Saya Budiani, umur saya 51 tahun. Pada suatu hari,
tangan saya itu pergelangan itu sakit sekali. Kenapa kok sampai jari tangan saya sudah begini juga sakit? Datang ke apotek, cek gula darah, asam urat itu, tidak tahunya asam urat saya tuh tinggi. Awas, jangan anggap remeh penyakit asam urat. Selain asam urat dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, juga dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak diobati dan dalam kondisi yang sudah parah. Untuk mengatasi permasalahan persendian Anda, percayakan pada Remastop. Remastop adalah obat herbal untuk mengatasi berbagai macam keluhan sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Kandungan tanaman obat yang ada pada Remastop diproses secara khusus dengan teknologi modern sehingga menghasilkan produk herbal yang berkhasiat tanpa efek samping sehingga tubuh akan cepat merasakan khasiatnya. Satu hari itu, alhamdulillah Ibu, sehat sekali. 2 hari saya bingung, kok agak enakan, seperti jualan aktivitas itu enak sekali. Akhirnya tak minum sampai 3 hari, hilang sama sekali. Alhamdulillah berkat aku ngombe Remastop iki linu-linuku kok waras, aku wis iso macul, nyempot terus gak kroso kesel. Mendino aku iso nang sawah, iso nyambut gawe kaya biasane sing waras-waras biyen. Jadi loroku wis gak kumat maneh. Kok alhamdulillah Mas, penyakit kula niku kok pun sudah mboten sakit-sakiten nggih, kula terus mawon Remastop niki. Kula pun sakit teng pundi-pundi Mas, pun tenggone peken nggih, tenggone rencang, tenggone sederek, pun sakit melampah Mas. Matur suwun Remastop. Kandungan flavonoid dan antiinflamasi pada produk Remastop yang didapatkan dari tumbuhan seledri dan jahe merah berkhasiat untuk mengontrol ataupun meredakan nyeri sendi dan tulang akibat asam urat ataupun rematik. Berikut 5 tanaman obat yang terkandung di setiap kapsul Remastop. Apium graveolens herbae atau seledri, Curcuma xanthorrhiza rhizoma atau temulawak, Curcuma domestica rhizoma atau kunyit, ekstrak Sida rombifolia herbal atau sidaguri, ekstrak Synggiber officinale rhizoma atau jahe merah. Bukan hanya mengobati penyakit persendian dan tulang saja, Remastop juga dapat menjadi sumber vitamin bagi tubuh agar persendian dan tulang tetap sehat dan terjaga. Apa sih antiinflamasi itu? Jadi antiinflamasi merupakan respon protektif dalam tubuh terhadap rangsangan. Nah, pentingnya antiinflamasi dalam tubuh, dia berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri, kemerahan, dan bengkak pada area tubuh yang terinfeksi. Nah, kandungan flavonoid dalam tubuh sendiri, dia berfungsi sebagai antiinflamasi yang baik. Bagaimana mekanisme dan cara kerja obat di dalam tubuh? Jadi, obat akan masuk dan diekspresikan atau dipecah di dalam ginjal. Setelah terekskresi di dalam ginjal, akan larut ke pembuluh darah. Ketika obat sudah mulai menyebar melalui pembuluh darah, nah saat itu juga tubuh akan merespon melalui reseptor agonis, sehingga akan menekan keluhan. Ketika kadar asam urat dalam tubuh sudah meningkat, memang jarang bisa disembuhkan. Akan tetapi bisa ditekan menggunakan obat-obatan tertentu. Apalagi obat-obatan yang mengandung antiinflamasi seperti contohnya flavonoid. Satu box Remastop terdapat 45 kapsul, yang setiap kapsulnya mengandung 5 ekstraksi terbaik yang sudah melewati uji klinis dan mendapatkan sertifikasi dari Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi dan menjadi salah satu rekomendasi produk terbaik untuk penderita pegal linu, nyeri sendi akibat asam urat ataupun rematik. Cukup meminum Remastop 3 kali sehari sesudah makan, maka kesehatan persendian dan tulang Anda akan terjaga. Ikan hiu, ikan lele. Ada promo lagi nih, Le.
Spesial untuk Anda, hanya 300.000 saja. Anda bisa mendapatkan 2 produk herbal sekaligus. Tunggu apa lagi? Bayar sekali, kesehatan terjamin berkali-kali. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. JTP 100%, gone wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100%, gawe wong Jawa Timur, JTP 100% Jawa Timur. teman-teman, kita ketemu kembali di kelas kreatif Seni Itu Menyenangkan. Banyak karya seni yang berangkat dari kekayaan dan keberagaman seni tradisi yang ada. Tak hanya tari, tapi juga seni yang lain banyak yang mengolah bentuk dan spirit seni tradisi untuk diolah kembali dalam karya yang lebih baru.
Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar dari narasumber kita. Bagaimana sih seni tradisi bisa menjadi sumber kreativitas? Teman-teman, saya ada membuat beberapa karya tari, koreografi yang berbasis tari tradisi tapi dari tari Bali-Balihan, yaitu joget. Saya berani membuatnya karena menurut saya joget adalah tari pergaulan yang bebas dan cukup besar peluang untuk memvariasikannya ke dalam bentuk-bentuk yang lain. Waktu saya di Berlin tahun 2016, saya berkesempatan membuat sebuah koreografi joget yang mengkolaborasikan waktu itu penari Indonesia, penari Bali, dan penari lokal di Jerman. Dan itu saya sebut joget Berlin. Waktu itu kami pentaskan untuk sebuah acara charity kedubes Indonesia dan India gabungan di Berlin. Joget Berlin ini waktu itu saya garap dalam waktu seminggu dan kami mementaskannya dengan dua kostum yang berlainan, kostum lokal dan kostum Bali, dan itu mendapat sambutan yang meriah. Selain joget Berlin, saya juga membuat joget sesari, yang saya sebut joget sesari karena kami mementaskannya pada saat pertunjukan Sabta Sesari di Sasono Langan Budoyo, itu tahun 2018. Saya membuat joget sesari karena permintaan dari guru saya, Biang Bulan. Waktu itu kami mementaskan Sabta Sesari karena ulang tahun beliau. Waktu itu di bulan September, beliau ingin membuat sebuah pementasan di TNII dan meminta para murid atau para pelatihnya untuk membuat masing-masing satu garapan jika bisa. Dan saya membuat joget sesari sesuai dengan nama acaranya, Sabta Sesari. Joget sesari tidak jauh berbeda dengan joget bumbung, hanya waktu itu kostumnya yang saya garap lebih meriah. Banyak sekali unsur-unsur bunga dalam sesajen, warna-warni bunga dalam sesajen, merah, kuning, dan juga daun-daunan. Waktu itu yang menarikan 7 orang dan ditarikannya seperti biasa dengan kostum standar, dengan bancangan, gulungan seperti legong. Dan waktu itu pun mereka seperti halnya joget bumbung, mereka dari panggung Sasono Langan Budaya turun ke penonton dan menarik penonton ke atas panggung, dan itu membuat mencairkan suasana seperti biasanya joget tari joget memiliki fungsi. Selain joget-joget itu, saya juga membuat tari yang saya sebut kates biu. Tari kates biu atau tari pepaya pisang ini adalah tari yang pertama buah-buahan. Waktu itu saya buat tari ini untuk pertunjukan sendera tari Ramayana gabungan berbagai kelompok tari atau sanggar di Jakarta untuk dalam rangka Hari Anak Nasional 2019 tahun lalu. Waktu itu saya diberikan beberapa menit lagu untuk saya garap. Jadi memang untuk pembuatan koreografi itu yang termudah adalah lagu dulu. Kita mempunyai tabuh atau gamelan dan kita garap gerakannya dari situ. Untuk kates biu, karena saya diminta membuat tarian untuk para penjual buah yang kemudian buah-buahan ini dimakan oleh Hanuman dan kawanan kera, para prajurit kera di sebuah cerita Ramayana. Jadi tentu saja penari-penari kates biu ini sebagai penjual buah, mereka memakai kain kebaya yang ceria dan berwarna-warni, lalu membawa sebuah bakulnya
berisi buah-buahan. Tapi karena bakul itu tidak berisi buah-buahan, karena mereka pakai menari, pada akhir acaranya bakul itu mereka balik menjadi topi untuk masuk, kepalanya masuk di dalam bakul itu. Karena ada sequence di mana para penjual buah ini harus bersembunyi dari Hanuman dan kawanan keranya. Dan di tari Kates Biu ini, gerak-gerak tarinya saya banyak mengambil itu tadi gerakan ngedek yang ada di tari Legong. Lalu juga mereka banyak sekali jalan dengan cepat dengan kepala ulu wangsul seperti ini. Karena kenes itu yang energi yang ingin saya ambil adalah para penjual buah ini ingin buahnya laku dan dimakan. Jadi tentu saja mereka menari dengan menggoda sedikit. Lalu untuk yang menarik adalah karena ada dari beberapa penari saya ini ada yang memakai hijab. Dan dia, sementara penjual buah menurut saya alangkah baiknya jika memakai sanggul pusung tagel, sanggul Bali seperti secara tradisional seorang penjual di pasar akan membuat rambutnya akan disanggul dengan santai. Tapi karena salah satu penari berhijab, saya membuatkan dia lelunakan atau rambut atau sanggulnya itu dibungkus dengan kain, dan itu membuat dia bisa tetap ikut menari tanpa harus tidak menutupi kepalanya, dan itu membuat tarian itu justru penampilan tarian itu justru semakin menarik dan semakin tradisi. Bila teman-teman nanti sudah belajar tari tradisi, mungkin teman-teman juga bisa mengembangkannya. Dan bila teman-teman ingin melakukan hal-hal yang lebih menarik, teman-teman bisa menjadikan tari tradisi sebagai sumber kreativitas. Seperti pengalaman narasumber kita berikut ini. Ya, hampir semua karya-karya saya tuh berbasis dari tradisi. Misalnya, kalau tadi ada suap, ada lagi saya menyebutkan karya-karya yang saya tampilkan secara personal sekarang. Misalnya ada sayap yang patah. Sayap yang patah juga sama. Itu basisnya adalah tradisi. Kemudian membaca meja. Nah, lagi-lagi membaca meja ini menggunakan piring. Kemudian ada ritus diri. Ya, setelah ritus diri ada hari ini. Kemudian ada yang berbasis tradisi yang lainnya adalah wajah. Kemudian setelah wajah itu ada wajah satu, wajah dua. Nah, ini mungkin yang ini ada sarung, kemudian hampir semua sebetulnya. Nah, saya ingin menjelaskan satu persatu, misalnya seperti sayap yang patah. Sayap yang patah itu adalah sebetulnya pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya sebagai perempuan, ya, yang ketika saya berkarya itu adalah tahun-tahun pertama, tahun-tahun kedua saya mempunyai seorang anak. Nah, kemudian di dalam tradisi Minang punya sistem masyarakat matrilineal. Jadi ada kekuasaan dalam tanda petik atau garis keturunannya mengikuti ibu. Nah, jadi fungsi perempuan di Minangkabau berbeda dengan fungsi perempuan di suku lain atau etnis yang lain. Nah, ini menjadi saya menjadi mempertanyakan soal fungsi saya di Minangkabau dengan saya sebagai ibu baru
ya, ibu baru dari anak umur 2 tahun gitu. Ini ketemu atau tidak gitu ya. Hak saya di Minangkabau dengan hak saya di dalam rumah tangga sama. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul. Kemudian apa memang saya setelah menikah masih leluasa gitu. Jadi selalu ada hubungan pertanyaan bolak-balik antara pengalaman saya dengan tradisi saya. Nah kemudian ada membaca meja, itu sama. Itu masa-masa saya mendidik anak saya bagaimana tentang budi pekerti, tradisi keluarga gitu, etika. Lalu idenya menjadi bicara soal membaca meja. Nah, membaca meja di dalam karya itu bicara soal bagaimana soal kekuasaan, soal tradisi keluarga, tradisi makan keluarga, kemudian adab ya, adab di meja yang mengajarkan persoalan budi pekerti. Yang belakangan ini itu lenyap, padahal basic budi pekerti itu diajarkan keluarga ketika kita makan bersama. Bagaimana tenggang rasa. Kalau jatah lauknya 1, ya ambil 1, nggak boleh nambah lagi. Ketika kita mau ngambil lagi, tangan kita disentil gitu. Ketika kita mengambil banyak, masih ada yang belum makan, lalu kita ditegur sedikit dulu. Tunggu orang lain makan. Nah ini latihan-latihan ini yang sekarang di dalam keluarga tuh sudah hilang. Sehingga kita tidak melatih kepekaan, tenggang rasa, berbagi. Nah itu yang sudah hilang. Ini yang saya pertanyakan di dalam karya-karya itu. Juga pertanyaan saya terhadap kekuasaan. Kenapa ya kakek saya selalu duduk di ujung meja yang panjang gitu? Kenapa orang laki-laki duduk? Kenapa ya nggak orang perempuan yang duduk? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu juga. Jadi soal kekuasaan. Meja itu juga bisa menegaskan soal kekuasaan. Nah ini bolak-balik lagi. Seberapa kekuasaan perempuan di Minang, apa betul sekuat itu? Padahal ada niniak mama atau orang laki-laki ya di dalam kaum yang kalau kita lihat tuh lebih berhak bicara dibanding si perempuannya. Nah, pertanyaan bolak-balik itu. Ya, kemudian ada karya yang lain selain dari Sayap yang Patah, Membaca Meja. Ada yang bersumber kepada kebiasaan atau bagaimana tradisi di Minang, yaitu wajah. Wajah ini bicara soal manusia urban di Jakarta. Kita tahu gitu bahwa orang Minang merantau itu menjadi tradisi. Bahkan di zaman dulu laki-laki itu seperti diharuskan untuk merantau. Walaupun itu ke kampung sebelah, tapi itu disebut merantau. Tidak hanya menyeberangi lautan, tapi di kampung sebelah saja itu sudah disebut merantau. Nah ini penting bagi pengalaman hidup laki-laki di Minang untuk dia menjadi pemimpin di dalam keluarganya kelak itu, pengalaman hidup. Nah kalau secara adat dia tidak punya tempat di rumahnya sendiri, di rumah ibunya. Ya, makanya dia seperti harus pergi meninggalkan. Nah di Jakarta rata-rata kita tahu orang Minang itu adalah kebanyakan selalu memulai karirnya dengan berjualan di kaki lima. Nah ini menarik karena apa? Seperti perjuangan yang harus mereka lewati dari bawah sampai mereka berhasil jadi punya toko 10 di Tanah Abang misalnya gitu. Nah ini menarik gitu. Dan bagaimana keterikatan mereka dengan kampung halaman. Jadi kampung halaman itu kalau pedagang-pedagang di Tanah Abang
bagaimanapun mereka tidak dapat duit dari dagangannya, yang namanya lebaran mereka harus pulang. Mereka harus memperlihatkan bahwa mereka berhasil. Nah, seperti itu misalnya keterikatan antara orang di rantau dengan orang di kampung. Keterikatan ini menjadi bagian menjadi bagian yang selalu seperti dipupuk terus menerus gitu ya, sehingga betul-betul orang-orang Minang yang merantau di Jakarta seperti harus bekerja keras gitu. Harus bekerja keras bagaimana mereka bisa mengumpulkan uang yang itu akan mereka bawa gitu loh ketika mereka pulang lebaran. Ini hal yang menarik ketika kita membawa itu ke dalam sebuah karya, karena kita bisa bicara betapa potret manusia urban di Jakarta bisa kita tampilkan. Sehari-hari mereka berhadapan dengan apa? Satpol PP ya, berhadapan dengan yang tiba-tiba kaki limanya ditabrak oleh motor atau apa, atau sama sekali tidak laku karena tiba-tiba hujan jadi harus ditutup kaki limanya. Banyak hal. Nah ini sebetulnya di dalam karya wajah itu yang menggambarkan perjuangan itu. Teman-teman, tari-tari kreasi baru yang saya ciptakan kebanyakan memang basicnya tari tradisi ya, antara lain misalnya contoh saya membuat tari yang saya kasih judul tari Truno. Tari Truno itu saya buat pada tahun 83. Kalau teman-teman nanti melihat di YouTube ya, film Ki Ageng Mangir Banteng Mataram, di situ ada tari Truno. Adegannya itu adalah pada waktu Pembayun menari tayub di rumahnya Pak Truno, makanya saya kasih nama tari Truno. Nah di situ basicnya yang saya ciptakan adalah basic tari tayuban, sehingga gerak-geraknya simple, kemudian mengajak penari lain untuk berinteraksi ya, seperti model-model tayub gitu kan, have fun. Lalu basicnya dari tari gerak-gerak sentral tari Jawa, jadi misalnya penggunaan sampur ya atau selendang, lalu gerakan-gerakan seperti tayub, karena kalau tayub itu sangat dekat dengan gambyongan, dengan tari gambyongan. Jadi misalnya gerakan Mulyani Busono gitu ya, nah seperti ini, tapi dibuat lebih bebas lagi. Jadi kemudian saya kasih unsur yang agak beda ya. Nih, nah misalnya begini, dalam tari gambyong nggak ada, tapi kemudian itu saya kembangkan lagi. Tapi memang basicnya dari tradisi di Jawa. Kemudian ada gerakan misalnya begini dan sebagainya gitu. Nah itu munculnya juga spontan dari hasil proses saya belajar mengajar, karena saya belajar dari banyak tradisi itu tadi, sehingga tiba-tiba muncul gerakan begini misalnya. Kalau di runtut ini gerak dari mana ya? Ya nggak tahu, udah campur aduk adukan, ini muncul begitu saja. Tuh. Kemudian contoh lain misalnya tari joget tusing yang saya ajarkan itu yang dengan anak-anak itu lagunya saya ambil dari lagu Banyuwangi ya, karena Banyuwangi itu kan penduduknya dikenal sebagai orang-orang Osing ya. Nah joget tusing itu tarian Osing, tarian orang Banyuwangi. Nah di situ saya menggunakan ragam-ragam gerak yang sering kita jumpai dalam tarian gandrung ya, tapi tidak murni tari gandrung, karena kemudian sudah saya kreasikan baru lagi dengan banyak elemen ya. Cuman memang nuansa atau rasa tari Banyuwangi sangat kental, dibantu oleh lagunya, karena lagunya juga tusing Banyuwangi ya. Ayo jogetan yo, ayo jogetan, deng 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 deng, pinggul digoyang yang, digoyang goyang,
nanani nano na nani nene no nanani nano tak kendung nang ning nene no nang ceng ceng ceng. Nah itu kan khasnya tari-tari Banyuwangi kan begitu, ada goyang-goyangnya itu mulai dari goyang kepala, lalu pundak, lalu pinggul. Nah itu khas-khasnya, lalu jalan yang double step itu saya masukkan dalam tarian itu. Nah itu sudah kreasi baru dan memang unsur-unsur geraknya saya ambil dari tari tradisi. Nah masih banyak lagi tari-tari kreasi baru yang basicnya tari tradisi. Seperti misalnya satu lagi contoh ya, tari persembahan. Itu inspirasi saya adalah dari tari pendet atau panyembrama atau gabor ya, karena tari pendet, panyembrama, gabor Bali itu memakai bokor dan bunga, ada tabur bunganya. Nah persembahan itu adalah mengambil ide dari sana, jadi membawa bunga, bokor, lalu kemudian menarinya dengan tabur bunga. Saya berharap teman-teman semakin mencintai tari tradisi kita dan nanti juga ikut mengembangkannya. Banyak hal yang bisa teman-teman lakukan agar tari tradisi kita tetap terjaga, tetapi juga terus berkembang menemukan hal-hal yang menarik. Itulah tantangan kreatif yang bisa teman-teman lakukan. Bukankah generasi sekarang memang mesti lebih kreatif? Makanya, dengan belajar tari tradisi, kreativitas teman-teman akan punya akar tradisi. Ketiga anggota gangster ini ditangkap saat mabuk dan berbuat onar. Kapal jenis feri ini tenggelam diduga akibat terhantam gelombang di Selat Bali. Danau Ranu Regulo ini berada di tengah rimbunnya hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, memiliki panorama yang memikat. Awalnya Telaga Magiredo ini merupakan sumber air di tengah alam. Namun sejak tahun 2017, telaga ini dikelola oleh pemerintah desa. Saksikan untuk Jatim Awan hanya di JTV. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur. Saksikan program dialog gagasan politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Perhatian kepada seluruh pemirsa JTV. Hei, nang setel rek TV mu saiki. Jam 12.
Ayo, 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 ayo. Sambal korek dicampur bakwan. Tuku neng wandut sing keringetnya kecil. Yahoo! Ono apa rek benjam 12 awan? Pasti nih, ono stasiun dangdut digoyang tambah Yahoo! Stasiun dangdut digoyang tambah Yahoo! Terlambatnya pasokan BBM akibat penutupan Jalan Gunitir berdampak serius. Harga bendera dan pernak-pernik Agustusan dijual variatif. Jumlah sound yang terlalu lebar dan tinggi diminta untuk dibongkar dan ditata ulang agar sesuai aturan. Pada tahun 2025 ini merupakan pagelaran jazz Gunung ke-17 atau sudah 17 tahun. Meriah, ratusan warga ikuti tradisi petik laut di Pasuruan. Saksikan Ojek TV hanya di JTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.